Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 orang, yaitu Reski Juanda, Mulyati, dan Irfan. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang nifak atau munafik. Baik, langsung saja kita memasuki materi. Jadi munafik tidak asing lagi ya di telinga kita. Nah, jadi sekarang kita akan mengetahui lebih dalam lagi tentang nifak atau munafik. Nah, kata nifak ini biasanya diucapkan dalam bahasa Indonesia dengan kemunafikan. Nah, jadi nifak ini merupakan bentuk masdar atau kata benda jadian. Dalam bahasa Arab, nifak yang artinya ucapan adalah perbuatan atau sifat yang sesungguhnya bertentangan dengan apa yang tersembunyi dalam hati. Nah, sedangkan menurut Al-Rahib menjelaskan arti nifak secara bahasa, yaitu masuk ke dalam lubang atau jalan dari suatu pintu keluar pada lubang yang lain. Nah, untuk itu orang munafik disebut juga al-fasik karena ia keluar dari jalan syariat. Nah, sedangkan secara historis Al-Quran memberikan penerapan istilah munafik. Hal ini muncul atau ada ketika Allah hendak menguji keimanan seseorang. Karena itu, Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk berperang di jalannya, sekaligus untuk mempertahankan diri mereka terhadap sebagian besar dari mereka kurang mendengarkan terhadap himbauan dan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Orang-orang mukmin yang sering inilah yang kemudian disebut munafik, yaitu orang mukmin yang tidak berperilaku seperti yang diyakini dan diucapkan. Lebih jelasnya, marilah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan supaya mereka siapa yang munafik kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau pertahanan dirimu. Mereka berkata, sekiranya karena mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat dengan kekafiran daripada keimanan terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Quran Surat Al-Imran ayat 167. Nah, jadi selanjutnya kita memasuki ciri-ciri nifak atau munafik. Nah, ciri-ciri utama manusia munafik tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3 kejadian. Pertama, apabila berkata, ia berdusta. Kemudian apabila berjanji, ia mengingkari. Ketiga, apabila dia berikan amanah atau kepercayaan, dia mengkhianatinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi itu ada 3 ciri-ciri munafik ya. Nah, selanjutnya berikut adalah ciri-ciri orang munafik menurut Islam. Itu tadi menurut Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ini menurut Islam. Yang pertama adalah dusta, yang kedua khianat, yang ketiga fujur dalam pertikaian, keempat malas beribadah, kelima ingkar janji, keenam riya, ketujuh sedikit berzikir, kedelapan mempercepat sholat, yang kesembilan mencela orang yang taat dan soleh, dan yang kesepuluh mengolok-olok Al-Quran, As-Sunnah, dan Nabi Muhammad SAW.
dan lain-lain ya. Jadi itu ciri-ciri munafik menurut Islam. Baik, kita memasuki bagian C, yaitu nifak dalam akidah dan ibadah. Nifak dalam akidah, jadi nifak akidah adalah nifak besar, di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Jenis nifak ini menjadikan keluar dari agama dan pelakunya berada di dalam kerak neraka. Nifak jenis ini ada 4 macam, yaitu yang pertama, mendustakan Rasulullah SAW atau mendustakan sebagian daripada apa yang beliau bawa. Nah, yang kedua, membenci Rasulullah SAW atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. Yang ketiga, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Yang keempat atau terakhir, tidak senang dengan kemenangan Islam. Nah, selanjutnya nifak ibadah. Kan tadi sudah nifak akidah. Sekarang kita memasuki nifak ibadah. Nifak ibadah adalah melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik tetapi masih tetap ada iman di dalam hatinya. Pelakunya berada dalam iman dan nifak. Lalu jika perbuatan nifaknya banyak, maka bisa menjadi sebab terjerumusnya dia dalam nifak yang sesungguhnya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Amir, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, 4 sifat yang barang siapa mengerjakannya, maka ia menjadi munafik tulen. Dan barang siapa yang melakukan salah satu dari 4 sifat itu, maka di dalam dirinya terdapat sifat nifak sehingga ia meninggalkannya. Yaitu yang pertama, apabila dipercaya ia berkhianat, dan yang kedua, apabila ia berbicara ia berdusta, dan yang ketiga, apabila berjanji ia tidak menepati atau mengingkari, dan yang keempat, apabila bertengkar ia curang atau mau menang sendiri. Hadis Bukhari, Muslim. Mungkin itu saja presentasi dari kami dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.